Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awalia dengan NIM 21520705, mahasiswa transfer program khusus Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari telekomunikasi itu sendiri. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele berarti jauh dan komunikasi berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi dalam jarak yang jauh. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dahulu, komunikasi hanya dapat dilakukan oleh individu yang tinggal berdekatan dengan cara saling bertegur sapa atau dengan menggunakan surat-menyurat tradisional. Pada zaman itu juga, alat komunikasi seperti kentungan bambu digunakan sebagai alat komunikasi massal untuk menginformasikan sesuatu dan memiliki sifat satu arah. Lalu kemudian muncul perkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia, bermula pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1856, di mana pada saat itu mulai dibangun jaringan telekomunikasi di Indonesia yang pertama menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Jaringan ini dioperasikan oleh pos telegraf telepon yang kelak kita kenal sekarang adalah PT Telkom Indonesia. Pada tahun 1972, Indonesia mulai meluncurkan satelit yang bernama satelit Palapa. Satelit ini mengakibatkan arus telekomunikasi di Indonesia berkembang semakin cepat. Nah, selanjutnya pada tahun 1990-an, telepon mulai masuk ke Indonesia dan langsung menjadi tren yang populer. Namun, karena biayanya yang cukup mahal, pada saat itu telepon hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari kelas menengah ke atas. Kemudian, pada tahun 1993, jaringan internet mulai masuk ke Indonesia, diikuti dengan munculnya UU tentang telekomunikasi pada tahun 1999. Kini, jaringan telekomunikasi bukan hanya menghubungkan Jakarta dan Bogor, namun juga telah mencapai hampir seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Perkembangan alat telekomunikasi yang pertama adalah asap. Saat tersesat di hutan, media komunikasi yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Selanjutnya adalah daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah daun lontar maupun prasasti atau batu yang diukir. Nah, prasasti atau daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Bahkan banyak prasasti dari zaman dahulu yang ditemukan pada zaman sekarang yang juga telah berhasil diterjemahkan oleh para ahli. Selanjutnya adalah lonceng dan kentongan. Nah, alat komunikasi tradisional yang pertama adalah lonceng dan kentongan. Alat-alat ini adalah alat yang mengeluarkan suara, maka dari itu ada beberapa yang mengeluarkan suara lainnya yang dijadikan macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentongan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur, sedangkan lonceng masih digunakan di beberapa sekolah dan gereja. Selanjutnya adalah merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kalian sering melihat film-film yang berlatarkan zaman dahulu bahwa mereka menggunakan burung, bahkan tidak hanya burung merpati untuk berkirim pesan, banyak burung lainnya. Selanjutnya adalah telepon kaleng. Telepon kaleng adalah alat tradisional yang sering dipraktikkan di sekolah karena pembuatannya yang mudah. Jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya 5-10 meter. Namun sudah cukup untuk komunikasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 pada sebuah bangunan. Syarat yang harus terpenuhi adalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Selanjutnya adalah surat. Macam-macam alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Nah, sejauh ini surat masih digunakan dalam menyampaikan informasi. Namun penggunaannya semakin ditinggalkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Setelah surat ada telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Kabel-kabel tembaga yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk mengirimkan sinyal jarak jauh.
Setelah itu ada surat kabar. Koran atau surat kabar merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik biasanya disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya adalah telepon kabel. Macam-macam alat komunikasi modern yang pertama tentunya adalah cikal bakal dari smartphone yang sekarang kalian gunakan, yaitu telepon kabel. Kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh walau hanya lewat suara saja. Namun, telepon kabel merupakan cara berkomunikasi yang pada zamannya sangat membantu dan lebih nyaman daripada menggunakan surat. Selanjutnya adalah telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang. Berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kamu tidak hanya mendengar suara orang yang jauh, namun juga melihat wujud secara nyata. Selanjutnya adalah radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya adalah televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib ada di suatu rumah sekarang ini. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikan lewat tulisan dan gambar. Televisi atau TV dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audio visual. Nah, yang terakhir adalah alat komunikasi komputer. Komputer mungkin merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang yang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Kesimpulannya, setiap alat komunikasi sangat efektif jika penggunaannya efektif sesuai dengan zamannya. Saat ini tidak sepenuhnya alat komunikasi tradisional secara utuh ditinggalkan. Hal ini karena peran mereka masih digunakan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat era saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.